Nah, ini tidak boleh lagi terjadi. Karena itu dapur umum yang kita sediakan, kita tidak peruntukkan hanya untuk saksi kita, tapi kita juga menawarkan kepada petugas KPPS supaya dia aman, tidak lagi keracunan. Karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang luar biasa partisipasi politik untuk Amin. Awal-awal kita kekurangan banner. Sekarang kita sudah punya 1 juta banner dan siap dipasang di mana-mana. Siapa yang membiayai itu? Adalah rakyat semuanya yang membiayai itu. Karena itu, kalau ada paslon yang selalu bersuara 1 putaran, jangan-jangan sekarang dia kendor karena khawatir tiba-tiba yang bisa 1 putaran adalah Amin. Alhamdulillah, saya kira kita semua, karena kita sebagai relawan saksi atau pejuang saksi, pejuang perubahan, sudah barang tentu kita tidak perlu lagi berdiskusi untuk diyakinkan tentang bagaimana itu capres dan cawapres kita. Pasti kita sudah berada pada posisi yang kesemuanya adalah total memberikan dukungan kepada beliau. Yang kita perlukan sekarang ini bagaimana mengisi waktu kita ini 30 hari ke depan untuk mengoptimalkan apa yang paling penting untuk kita lakukan, untuk kita konsolidasikan menuju pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Saya kira ini yang terpenting, kita perlu memetakan apa saja yang menjadi tugas-tugas yang harus kita lakukan. Tentu yang pertama adalah bagaimana memantapkan posisi kita sekarang ini dalam survei. Positioning kita itu pemilih-pemilih Anies memiliki kemantapan dalam menentukan pilihannya. Sehingga hampir seluruh pemilih Anies Muhaimin ini susah untuk digoyahkan. Berbeda dengan paslon lain. Ada paslon yang tingkat kemantapan pilihannya masih rentan dengan perubahan. Ada paslon yang masih 60% memungkinkan untuk hijrah ke paslon lain. Ini yang kita perlu dalam kaitan untuk melakukan sosialisasi agar mereka yang masih mungkin berubah itu kita jadikan target untuk kita ajak bersama-sama supaya Amin bisa menjadi 1 putaran. Yang kedua, masih ada yang belum menetapkan pilihannya, masih merahasiakan atau masih ragu, ada sejumlah 16%. Dari 16% itu, kalau dibulatkan menjadi 100%, maka ada 74% yang akan menentukan pilihannya
pada hari-hari dekat pada waktu pemilu. 74% ini disinyalir lebih dari 50% akan berlabuh di Amin. Kalau perlu, mari kita berjuang sama-sama, bukan hanya 50-an%, tapi kita ajak yang 74% itu supaya sepenuhnya bersama-sama dengan Amin. Ini menjadi tugas kita semua. Karena itu kita akan ajak teman-teman untuk aktif melakukan kampasing, terutama di daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, insya Allah itu menjadi tugas PKB untuk memenangkannya sepenuhnya di Jawa Timur. Tapi di antara kita ini juga ada dari PKB dan ada dari relasi yang siap juga mengambil bahagian dalam menjalankan tugas-tugas untuk membantu kawan-kawan kita PKB di Jawa Timur untuk bisa memenangkan Amin di Jawa Timur. Setuju? Kemudian untuk selanjutnya teman-teman sekalian, soal saksi ini insya Allah kita sudah aman, kami sudah punya catatan, kami sudah punya data, udah lebih dari 100% untuk penempatan saksi di setiap TPS. Ya. Partai-partai kita sangat aktif, bahkan saya sudah cek satu persatu partai pendukung, itu saksi-saksinya sudah lengkap di setiap TPS. Tapi memang baru saksi pileg. Tapi sekarang ada satu aturan PKPU yang kita akan dorong, kita akan mantapkan dalam rapat Komisi 2 minggu depan, insya Allah hari Selasa, untuk menetapkan bahwa satu saksi bisa membawa dua surat mandat. Kalau itu yang terjadi, maka itu berarti sudah kita juga memiliki saksi capres yang terpenuhi. Tapi jangan puas sampai di situ, karena kita perlu saksi berlapis. Satu partai itu bisa memberikan mandat kepada 4 orang saksi. 2 saksi utama, masing-masing saksi capres dan saksi caleg, dan 2 saksi cadangan, berarti ada 4. Ada 4 partai yang menjadi pengusung dan pendukung kita, yaitu Nasdem, PKB, PKS, dan Umat. Berarti kalau dikali 4, 16. Tambah 2 relawan, 1 saksi utama untuk Pilpres saja, dia tidak ada merekomendasikan saksi pileg, dan 1 saksi cadangan, berarti ada 18. Itu saksi yang dimandatkan untuk bertugas di dalam TPS. Tapi saksi di luar TPS kita tidak batasi. Silahkan, mau berapa banyak silahkan. Kalau Bakorsi bisa menempatkan 10 saksinya per TPS, silahkan. Anies bisa menempatkan 10 saksinya per TPS, silahkan. Organisasi keumatan bisa menempatkan 10 saksinya per TPS, silakan. Misalnya di Sulawesi, seluruh Sulawesi itu Wahda Islamiyah telah mendaftarkan 60.000 saksinya untuk seluruh Sulawesi. Kemudian pesantren Hidayatullah untuk seluruh Kalimantan, dia akan mendaftarkan sebanyak 50.000. Sekarang masih dalam proses untuk seluruh Kalimantan. Kemudian nanti di Jawa Barat ada Persis, ada PUI. Kemarin kita sudah kumpul di Posko. Dia juga akan berpartisipasi, belum menyebut jumlahnya, tapi saya yakin jumlahnya juga sangat besar. Untuk di Sumatera juga seperti itu, ada Persis, kemudian ada Al-Wasliyah, dan ada lagi banyak organisasi keumatan lainnya. Tentu saja NU tidak mungkin diam. Pasti lebih banyak lagi dari NU dan dari Muhammadiyah. Karena itu, kawan-kawan sekalian,
kita ajak para pemilih untuk tidak sekedar menjadi pemilih pasif, tapi menjadi pemilih aktif. Pemilih aktif itu tidak puas hanya dengan mencoblos pada hari H, tapi dia akan tinggal untuk memberikan peran mereka, mengambil peran sebagai saksi. Saksi luar, kalau perlu di sekitar TPS itu kita penuhi dengan saksi-saksi luar. Siap? Jadi di samping kita menjadi pemilih, juga kita menjadi saksi. Kemudian yang berikutnya, saya sudah bertemu dengan kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai kampus. Bahkan ada kampus yang seluruh sivitasnya dikerahkan untuk ikut, baik itu menjadi saksi maupun menjadi pemantau pengawas pemilu. Karena anak-anak muda ini dari berbagai kalangan sangat berkepentingan untuk agar pemilu ini menjadi pemilu jurdil, pemilu bagi Universitas Muhammadiyah yang ada 172 kampusnya di seluruh Indonesia. Dia inginkan pemilu ini adalah pemilu halal, termasuk proses penetapan kandidat paslon sebenarnya harusnya juga halal. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran konstitusional supaya tidak ada cacat legitimasi. Karena itu sudah ada suara narasi yang sangat nyaring di mana-mana supaya yang punya pelanggaran konstitusional ini lebih baik. Itu bukan saya yang nyambung itu. Nah, yang keempat, kita akan membentuk dapur halal, dapur umum. Di setiap 10 hingga 20 TPS ada satu dapur umum. Dan teman-teman kita dari Aisyah, dari Kohati, dari Melati itu organisasi Islam yang menghimpun 20 ormas wanita Islam. Itu siap untuk kawal dapur halal ini. Jadi di setiap 10 hingga 20 atau mungkin daerah yang sangat padat, misalnya di Bekasi ada satu desa tapi 90 TPS. Mungkin dalam satu desa itu kita cukup ada 3 saja dapur umum. Jadi setiap 30 TPS satu dapur umum. Diperkirakan di seluruh Indonesia kita akan memiliki 50.000 dapur umum. Kenapa dapur umum ini kita perlukan? Supaya saksi-saksi kita ini tidak ada kekhawatiran pada waktu makan siang akan kelaparan karena tidak ada suplai makanan. Itu dijamin ada, dan dijamin makanannya halal serta tidak beracun. Kalau pemilu yang lalu ada petugas KPPS yang meninggal, kita tidak tahu penyebabnya karena tidak sempat diotopsi. Meskipun diklaim bahwa itu karena kelelahan. Apa betul kelelahan, tapi kenapa tidak boleh diotopsi? Jangan-jangan kelaparan atau jangan-jangan keracunan. Ini. Nah, yang paling kuat dugaan kemungkinan keracunan. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi. Karena itu dapur umum yang kita sediakan, kita tidak peruntukkan hanya untuk saksi kita, tapi kita juga menawarkan kepada petugas KPPS supaya dia aman, tidak lagi keracunan. Karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang luar biasa partisipasi politik untuk Amin. Kenapa? Karena Amin mengusung sesuatu tema yang sangat menarik, terutama di kalangan anak-anak muda kita. Dulu anak-anak muda kita sering sebut sebagai apatis dalam politik. Tapi ternyata setelah
debat ketiga capres kemarin ini, antusiasme mereka luar biasa. Sampai masyarakat kita baru sekarang ini dikenal yang namanya nasar politik. Ada yang melakukan nasar puasa kalau Amin menang, melakukan nasar akan memberikan makan gratis kalau Amin menang, membuat nasar akan memberikan bimbingan tes kepada mahasiswa, calon-calon mahasiswa secara gratis. Ini luar biasa, ribuan nasar politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini luar biasa, partisipasi politik yang luar biasa. Awal-awal kita kekurangan banner. Sekarang kita sudah punya 1 juta banner dan siap dipasang di mana-mana. Siapa yang membiayai itu? Adalah rakyat, semuanya yang membiayai itu. Adalah gerakan rakyatnya Pak Sahrin, gerakan rakyat dari seluruh teman-teman kita, Bakorsi, relawan, partai, semua menunjukkan solidaritas dan konsolidasi yang luar biasa menuju pemenangan. Karena itu, kalau ada paslon yang selalu bersuara 1 putaran, jangan-jangan sekarang dia kendor karena khawatir tiba-tiba yang bisa 1 putaran adalah Amin. Ini semua ditentukan oleh kita. Kalau kita terkonsolidasi secara rapi dan terus-menerus melakukan apel-apel siaga sampai kepada hari H nanti, saya yakin yang 1 putaran itu adalah Amin. Karena itu kawan-kawan sekalian, mulai hari ini di tempat ini bisa digunakan setiap hari untuk kegiatan konsolidasi. Ini pemiliknya adalah anggota Dewan Pakar Timnas Amin dan sudah mewakafkan gedung ini untuk kita gunakan kegiatan-kegiatan kita. Saya berharap pada saatnya nanti di awal Februari, mulai dari Banten tanggal 2 Februari akan kumpul jutaan massa di sana untuk memberikan dukungan kepada Amin. Ya, kalau kita lihat perjalanan kita dulu yang dimulai dari Makassar, lebih 1 juta rakyat numplek, dan ketika Pak Yusuf Kalla mencoba meminta anak buahnya untuk melihat apakah banyak bis-bis yang mobilisasi massa, ternyata tidak ada. Massa datang sendiri-sendiri tanpa dimobilisasi, betul-betul organik. Nah, kita berharap mulai Februari nanti, terutama pada tanggal-tanggal 8, 9 atau 10 Februari di Jakarta, kita akan aminkan Jakarta. Kita akan mengulangi 212 yang pernah ditorehkan oleh teman-teman ormas-ormas Islam di Jakarta. Kita akan datangkan puluhan juta warga untuk menunjukkan dukungannya kepada Amin. 19 ormas Islam yang berkumpul di Posko Pandeglang baru-baru ini menyatakan komitmen yang demikian. Apalagi ditambah dengan seluruh relawan-relawan kita. Saya yakin itu dengan sangat mudah kita wujudkan. Bahkan bukan hanya di Jakarta, tapi untuk kota-kota lainnya. Ketua DPRD Cirebon, Habib Lutfi, sudah menemui saya dan menyampaikan dia menyiapkan Cirebon bersama Majalengka, Indramayu, Subang untuk bersatu dalam satu kegiatan pada tanggal 23 Januari. Dia hanya meminta supaya dijadwalkan, mudah-mudahan Capres, Cawapres, dan Kapten bisa hadir, serta Head Coach bisa hadir di dalam pertemuan tersebut. Dia akan kick off untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya pemilu sudah selesai dan pemenangnya adalah 1. Berapapun paslonnya, 1 pasti pemenangnya. Betul kan? Ya. Baik, saya kira terima kasih. Selamat kepada kawan-kawan sekalian. Mari kita jaga terus persatuan kita kuatkan konsolidasi kita sama-sama berkomitmen untuk mengantarkan Indonesia kepada suatu perubahan
yang lebih mendekatkan kita kepada tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, karena presidennya nanti adalah seorang guru, maka dijamin bangsa ini akan terkelola dengan baik untuk menjadi bangsa yang lebih cerdas dan mensejahterakan masyarakat umum. Pupuk akan kita peroleh dengan mudah dan lebih murah, bahan-bahan pokok akan mudah dan terjangkau bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.